Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Hadratal mukhtaram, para alim, para ulama, para sepuh bini sepuh, beliau yang kami hormati, Bapak Dr. Andes Kiai Haji Muhyiddin MAG, yang kami hormati seluruh jamaah salat maghrib di ruang salat utama Masjid Agung Jawa Tengah, yang kami banggakan para santri Ma'had Tahfidzul Quran MAJT Basnas Jawa Tengah, serta kaum muslim pendengar setia Radio Dakwah Islam, Radio Gaul, dan para pemirsa MAJT TV dan TVku dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrabbilalamin, kajian petang pada malam hari ini yakni kajian kitab fikih, kitab Taqriyatus Saridah fil Masail Mufidah. Adapun tema pada malam hari ini akan melanjutkan pembahasan mengenai pakaian bagian kedua. Untuk itu bagi para santri dan juga para jamaah yang nanti ingin bertanya seputar tema maupun di luar tema, bisa langsung bertanya kepada beliau yang terhormat, kepada Bapak Dr. Andes Kiai Haji Muhyiddin MAG. Dan bagi para pendengar setia dan juga para pemirsa, bisa bertanya melalui WhatsApp-nya Radio Dais di 0821 336 70.000. Baik, untuk itu marilah kita buka pengajian pada malam hari ini dengan bacaan umil kitab Li ridhoillah wali syafaati Rasulillah ala hadiniya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Suratal ladzina an'amta. Baiklah, marilah kita simak bersama kajian petang kitab Taqriyatus Saridah fil Masail Mufidah bersama yang terhormat Bapak Dr. Andes Kiai Haji Muhyiddin MAG. Kepada beliau waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La khawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah Masjid Agung Jawa Tengah, khususnya para santri Ma'had Tahfidz MAJT Basnas, para pendengar Radio Dais dimanapun berada, para pemirsa TV MAJT dan TVku Udinus, rahimakumullah. Qalal mu'allifu al-libasu. Pada malam hari ini kita bicara soal pakaian. Dalam bab ini di kitab Taqriyatus Saridah, soal pakaian ini hanya simpel. Yang dibahas hanya ma yajuzu lubsuhu wa ma la yajuzu. Apa yang boleh dipakai, apa yang tidak boleh. Sebetulnya gampang. Kalau di sini disebut yang tidak boleh, berarti selain yang disebut boleh. Cuma ya perlu ada penjelasan-penjelasan rinci. Sebelum saya mulai dengan pembahasan al-libas, lubsun, labisa yalbasu, libas, lubsun, pakaian. Pakaian dalam syariat Islam itu fungsi utamanya adalah untuk satrul aurah, menutup aurat. Aurat itu apa? Aurat itu sesuatu dari tubuh manusia muslim ini yang tidak boleh dibuka di hadapan orang lain
Kalau dibuka tapi di kamar masih tidak masalah. Dibuka di kamar mandi sendirian nggak masalah. Tapi kalau dibuka dan ada orang lain atau orang lain, kalau ada aurat yang terbuka juga tidak boleh sengaja melihat. Itu aurat, nggak boleh dibuka di hadapan orang lain, nggak boleh orang lain melihat aurat yang terbuka itu. Banyak problem bersoalan dengan ini. Pertama, yang paling dahsyat itu kalau di kolam renang umum. Bukan kolam renang syariah, tapi kolam renang umum. Pakaiannya minim banget, baik laki-laki maupun perempuan. Itu problem pertama. Problem kedua, di tempat-tempat umum, di tempat rekreasi, di mall, di hotel, itu banyak orang, terutama wanita, yang pakaiannya tidak menutup aurat penuh. Ya, pakaiannya pakaian rok biasa. Nah, maka dia berarti membuka aurat, karena di tempat umum dia membuka aurat di hadapan orang banyak, orang lain. Orang lain itu akhirnya sengaja atau tidak sengaja melihat. Ya, melihat. Di antara yang melihat itu ada yang merasa nikmat. Wah, ini berarti gayung bersambut ini. Yang membuka memang ingin pamer, yang melihat menikmati. Itu problem kedua di tempat umum. Olahraga itu, kalau laki-laki voli ya, olahraga voli, kalau laki-laki itu pakaiannya relatif sopan, meskipun tidak menutup aurat. Tapi kalau perempuan, luar biasa. Alhamdulillah sekarang ini muncul ada pemain voli yang berjilbab. Dan dia andalan lagi. Itu namanya Megawati. Alhamdulillah, itu mudah-mudahan itu menjadi bukti bahwa pakaian menutup aurat tidak menghalangi prestasi olahraga. Nah, kembali tujuannya adalah menutup aurat. Selain menutup aurat, pakaian itu untuk keindahan. Keindahan itu ya supaya nampak bagus. Biasanya dalam keindahan, nampak bagus ini ada unsur terhormat. Orang menjadi terhormat dengan pakaian itu. Karenanya orang itu menjadi dipandang mulia. Pakaiannya apik, sopan, cocok, nutup aurat sudah nomor 1 tadi. Nah, jadi biasanya kalau ada orang, terutama wanita, berpakaian sopan, maka orang lain memuliakan, menghormati. Nggak berani jawil, nggak berani ngeledek gitu. Coba kalau sampean di tempat umum, di mall misalnya, sampean pakai baju koko, pakai sarung, pakai peci rapi, bersih, ganteng, kan itu nggak akan dilecehkan orang itu. Apalagi kalau perempuan, terus pakaiannya busana muslimah, rapi, itu nanti dihormati orang. Nah, tujuan kedua ini sekunder memang. Yang pokok itu satrul aura,
Yang kemudian yang kedua itu tazayun ya. Bagaimana kelihatan indah, tajamul, kelihatan cantik. Cuma kadang-kadang terus kebablasan. Tujuannya itu supaya kelihatan indah, terhormat, mulia, tapi terus kebablasan. Kebablasannya itu gimana? Pamer kemewahan. Pakaiannya terbuat dari bahan yang mahal banget. Dia belinya merek pokoknya merek terkenal. Berlebihan ini. Kalau sudah berlebihan begini, ini bukan tajamul, bukan tazayun, tetapi takabur, sombong ya. Ini loh aku pakaianku, belinya di toko termahal di Jakarta, bahannya apa namanya saya nggak ngerti, bahan yang mahal itu apa. Kalau laki-laki sutra, kalau perempuan ada bahan yang lebih mahal dari sutra itu. Nah ini akhirnya jadi takabur, sombong. Kesombongan pakaian itu akhirnya bisa secara tidak langsung menyakiti orang miskin. Orang miskin itu sakit melihat orang berpakaian mewah, karena dia pakaiannya cuma loro petelu, sing dinggo, sing dikumbah, karo sing ninggon almari, mubeng telu kuwi. Ya. Sing dinggo kotor didunke, sing almari dipakai, sing maune dikumbah disimpen ninggon almari, telu kuwi mubeng. Nah kalau dia tahu bahwa ini orang pakaiannya banyak sekali, koleksi sepatunya saja ada 250, bajunya ganti itu setiap minggu sekali, nah itu kan sakit hati itu. Orang tidak punya mangan we angel, pakaian we terbatas, menyaksikan orang lain yang mewahnya luar biasa. Jadi yang namanya pamer kekayaan itu menyakitkan. Nah, kalau dalam Islam orang punya, biasanya sebutnya agniya, itu fungsi utamanya itu bukan berpakaian mewah untuk menunjukkan kekayaan, tetapi fungsi kekayaan itu yang paling pokok yang membuat orang itu mulia adalah berbagi. Tahu berbagi. Berbagi itu bahasa umum. Bahasa fikihnya ya zakat, infak, sedekah, hadiah. Tuh kemuliaan orang kaya itu kalau mau berbagi. Kalau cuma buat beli pakaian yang mahal, kendaraan yang megah, rumah yang luar biasa, nah, itu hanya enak dilihat oleh yang punya. Belum tentu juga dia merasakan enak. Tapi fakir miskin itu, nikmatnya itu, kalau memandang orang kaya, orang kayanya menjadi yadul ulya, tangan yang di atas, memberi. Tapi itu membutuhkan sikap kasih sayang. Dari kasih sayang, punya harta lalu membantu, menolong. Ini namanya harta itu punya fungsi sosial. Wa fi amwalihim hakun lisaili wal mahrum. Jadi pada harta orang kaya itu ada hak lisail wal mahrum. Orang-orang tidak punya, yang mungkin minta-minta, atau orang nggak punya tapi dia nggak minta-minta.
Ya, kita lanjutkan al-aslu fi qaulihi ta'ala. Al-aslu fihi qauluhu ta'ala. Dasar dari persoalan pakaian itu adalah firman Allah yang bunyinya, ya bani adama, wahai bani Adam, wahai manusia, qad anzalna alaikum, Allah menurunkan bagi kamu sekalian libasan, pakaian, yuwari sawatikum, untuk menutup auratmu. Hukmul libasi, hukumnya pakaian itu ya juzu al-libasu min ayyi syai'in. Pakaian itu apa saja ya juz, boleh. Wairad zahabi, selain emas, wal fiddati dan perak, wal hariri dan sutra. Fayahrumu, maka haram lubsuhunna, memakai itu tadi yang disebut zahab, fiddah, harir, lirijali tumerape wong lanang. Lirijali kanggo wong lanang, di mana wong itu, orang itu li ghairi hajatin, ndak ada hajat. Jadi Mas. Jadi rijal, laki-laki, prinsipnya ndak boleh pakai emas, ndak boleh pakai fiddah, zahab, fiddah, ndak boleh pakai harir. Li ghairi hajatin, kalau memang tidak ada kebutuhan untuk itu. Nah, kebutuhan itu apa nanti kita baca berikutnya. Wis, ora apa-apa Mas. Sambil merengkut ngene. Libas itu biasanya pahamnya ya baju, ya celana, ya sarung, ya kopiah. Tapi fayahrumu bisa iri wujuhil istiqmalati, haram juga untuk berbagai pemakaian. Ini waktu angel mocone Mas. Kata saturi, seperti penutup kepala, kerudung mungkin kalau. Wattadatsuri, selimut. Wal istinadi ilaihi, itu tadi dibuat sendenan. Ya, misal dibikin apa itu sendenane kursi. Wal julusi alaihi illa ma ustusnia, kecuali kalau nanti ada pengecualian. Pengecualiannya apa nanti dulu. Ini wong lanang ra ento. Mboten sah nanti anunya. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dawuhipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, indama akhadha qit'atan min dzabin, ketika dia Rasulullah ini memegang atau mengambil satu butir emas fi yaminihi, di tangan kanannya, wa qit'atan min haririn fi shimalihi, kemudian di tangan kirinya beliau memegang harir. Maka kemudian beliau menyebut hadza haramun ala dzukuri ummati. Hadza utawi iki
iku haramun haram ala dzukuri ummati ingatase wong lanange umatku, tetapi hilun halal li inasihim kanggone wong wedoke. Nah, ini di sini ada beda laki-laki sama perempuan. Apa kira-kira yang perlu kita pahami? Nek wong lanang ra entok, nek wong wedok entok. Zahab, fiddah, harir. Karena orang perempuan itu karakternya memang berhias. Kalau laki-laki posisi aslinya nggak perlu berhias, yang penting rapih. Jadi kalau Mas Harun berhias pakai bedak, saya tampil karena ngaji supaya menarik pakai lipstik. Wah, nah ini bukan tempatnya itu. Perempuan tempatnya. Jadi kalau perempuan mau tazayun, tajamul, itu memang karakternya perempuan begitu. Tujuannya supaya menarik, menyenangkan suaminya. Jangan menarik, menyenangkan orang lain di jalan. Gue emangnya towo-towo. Sekarang saja, kalau saya perhatikan tuh ada make up alami gitu loh. Orang bermake up kelihatan rapi, cantik, tapi alami. Ora koyo terok-terok koyo penyanyi dangdut apa sinden wayang gitu. Bedake kuandel, pipine tengahnya dikei abang-abang, lipstiknya meret-meret. Sekarang itu apa itu ya? Namanya itu make up. Itu yang banyak dilakukan oleh orang Cina, orang Jepang, orang Korea. Ayu, tapi orang ketok seperti wedaan. Jadi kelihatannya seperti cantik asli. Kalau wedaan kandel, apalagi sebelum wedak itu dikasih dasar bedak yang foundation yang kuat, no. Ki mbahne nek arep ngesun putune kaya ngono iso nemplek kabeh. Lah kan mbahne kan ya nek anu kan ya gemes karo putune. Ya meskipun begitu halal bagi wanita wa yajuzu lisobiyyi wal majnuni. Nek kanggo cah cilik ento. Kenapa? Cah cilik iki yo nggo hiburan ya to. Nggo lucu-lucu. Sehingga boleh anak kecil itu. Meskipun laki-laki. Pemakaian emas itu sekarang tuh ada yang paling populer itu cincin laki-laki ya. Ada lagi sekarang malah nyeleneh ngetingi ngono lho, anting-anting. Ada lagi pakai kalung. Dulu populer anak remaja pakai kalung itu karena Diego Armando Maradona, bintang sepak bola Argentina itu pakai kalung. Sah nom-nom melu-melu nganggo kalung. Wajahnya rapodo karo Maradona, wajahnya irungnya pesek, cendek, sikile jeber, nganggo kalung kaya Maradona. Ya itu semua termasuk libas itu. Nah kalau harir, sutra,
pertanyaannya lupa, kiai-kiai katanya pakai BHS. Itu BHS itu ada mengandung sutra. Nah kalau mengandung beda dengan sutra. Ya, nanti ada rincian. Kalau pakaian seseorang itu dikasih variasi harir sedikit, enggak masalah. Karena berarti pakaiannya itu tidak murni. Begitu juga BHS itu harirnya berapa persen. Nah, kalau harirnya murni, harir yang mahal yo, aku yo ora kuat tuku. Lowong BHS regane cuma 1 juta. Kalau harir murni yo iso 100 juta. Itu yang dipakai oleh Raja Salman, dipakai oleh siapa putrane ke? Muhammad bin Salman. Nah itu kalau pakai pakaian kebesaran mamlakah itu mesti larang banget. Jadi itu nanti ada keterangan-keterangan. Jadi kuncinya begini pada dasarnya, bahwa emas itu ya emas murni itu ya antara 18 sampai 24 karat itu termasuk emas murni. Fiddah juga begitu. Nah, harir itu kalau bajunya itu, sarungnya itu murni sutra. Tapi kalau tidak murni, ndak nanti. Halatu jawazi lubsi zahabi salatun. Kebolehan memakai zahab ada, yaitu pada 3 posisi, pada 3 keadaan. Yang pertama as-sinnu, boleh dipakai di gigi, ai idza kuliat ihda asnani. Kalau salah satu giginya itu potol, patah. Nah dulu itu musim itu, waktu saya kecil itu orang kaya-kaya itu kalau ketawa giginya kelihatan ada emasnya. Sampai orang alami. Saiki ora ono keteke wong kaya ngono. Mungkin ada di desa. Ya orang kuno yang urung meninggal itu. Jadi itu kepentingannya untuk asnanihi. Lah sekarang itu tapi terbantah. Enggak perlu pakai emas. Emas itu ada emas kuning, ada emas putih kan. Enggak perlu pakai emas karena sekarang itu teknologi gigi sudah tinggi. Pakainya apa? Platina. Jadi kalau orang giginya patah, kutul, itu ditambalnya pakai bahan yang cocok. Tapi kalau murahan sampean giginya podol, murahan ditembel, baru kui sing ditembel ning ngarepan ini, baru kui mam apel potel. Jadi tembelannya regane 500, apelnya regane 10.000. Ra cucuk. Itu hati-hati itu. Au fasadat atau giginya rusak biha itu layan tafi'u biha. Di mana dengan rusak atau kuliat itu tidak bisa digunakan. Faya juzu ayadoa makanuha sinan. Maka boleh itu dipakai sebagai penembel gigi min dahabin dari dahab. Mungkin teknologi lama itu yang cocok emas. Nah, teknologi sekarang itu sudah enggak. Yang kedua, boleh memakai zahab laki-laki itu al-unmulatu. Kalau hanya disambungkan di ujung jari. Ai unmulatun wahidatun fi kulli isbi'in. Artinya
satu saja, atau setiap usbu satu, illa unmulatal ibhami, kecuali jempol. Saya tidak atau belum ketemu nalarnya. Kenapa laki-laki boleh menggunakan itu di unmula? Karena mungkin tapi itu bukan lambang dari kemewahan. Al-anfu yang ketiga boleh dipakai untuk hidung. Ai idza quti'at anfu, ketika hidungnya patah. Jadi tentu yang patah itu tulangnya ya. Tulang hidungnya patah, lalu kemudian dipatri. Lematri, lemasang itu teknologi lama itu pakai emas yang aman itu. Karena emas itu tidak akan karatan, Mas. Nah ini kalau di dalam hidung ini kalau karatan kan bahaya. Wes. Jadi ketoke ini kalau melihat pada perkembangan kedokteran ini sudah enggak relevan lagi. Artinya orang enggak mungkin lah nembel-nembel itu pakai emas. Saya melihat anak saya yang patah kaki itu dulu di fan. Ketika fan-nya itu dicopot, itu rupanya berupa platina. Jadi mungkin teknologi yang paling cocok untuk pen itu platina, bukan lagi dari emas. Halatu jawazi lubril harir arbaun. Kebolehan memakai harir itu bisa pada 4 tempat. Pertama, as-sitru lil ka'bati wa kuburil anbiya. Boleh harir dipakai untuk selambu Ka'bah. Wa kuburil anbiya, kuburannya para nabi. Jadi kuburan para nabi itu karena kemuliaannya orang yang dikubur itu boleh dipasangi selambu. Tahu sejarahnya selambu ini bagaimana? Di tempat kita juga kuburan-kuburan aulia itu ada selambunya. Nah ini kuburil anbiya boleh. Wa qala ba'duhum, di antara para ulama ada pendapat wa kadzalika kuburus sholihina, kuburannya orang-orang soleh. Ya kalau di tempat kita kuburan orang soleh itu kira-kira ya Wali Songo itu ya. Kuburan Wali Songo itu boleh pakai harir sebagai sitrun, sebagai selambu. Yang kedua, al-alaqah lil mushafi wasikin wasaif wal khiyatah. Al-alaqah itu artinya apa ya? Kalau kita menamakan itu gantungan kunci ya. Alaqah itu kan yang menghubungkan antara kunci dengan itu ada gantungannya supaya tidak hilang kuncinya. Karena bisa jadi kuncinya kecil, tapi kalau ada alaqahnya itu kelihatan. Gantungan lil mushafi untuk mushaf. Jadi mushaf itu misalnya seperti ini ya. Lah terus kan ada batas itu. Batas ini bisa itu disebut dengan alaqah. Itu bisa terbuat dari harir. Untuk Al-Quran. Wasikin, begitu juga pisau, kalau pisau perlu, pisau penting. Wasaif, pedangnya Diponegoro. Pedangnya siapa itu? Imam Bonjol. Pedangnya pejuang-pejuang yang lain. Wal khaitu lis subhati,
Begitu juga harir bisa dipakai untuk tali lisuhbati, subhati. Subhati itu subhanallah, itu sekata dengan itu subhati. Lalu sabbaha yusabbihu tasbih, orang menyebut tasbih. Jadi kalau dipakai untuk tali tasbih, harir boleh. Wal miftah wal mizan, begitu juga kunci dan timbangan-timbangan. Itu boleh itu. Karena apa? Itu berarti bukan dipakai, bukan libas. Nah, kita punya harir kan boleh, punya emas boleh, tapi jangan pakaian yang kemudian dipakai seperti cincin. Jadi kalau sampean kaya nanti menyimpan hartanya dalam bentuk emas, apa itu? Lantakan, emas batangan, boleh aja. Yang enggak boleh itu kan kalau sampean punya cincin dipakai. Andai kan sampean punya cincin, yo, apa dikasih, apa warisan, yo enggak apa-apa, tapi jangan dipakai. Simpen wae. Yang keempat, al-ghita'u lil kulali wal abarik, bisa menjadi penutup kendi atau apa ya, teko. Abarik kendi, kulal juga kendi. Jadi untuk orang-orang kaya zaman dulu, teko atau kendinya itu dihiasi dengan tutup. Tutupnya ya karena orang kaya boleh pakai harir. Ini bukan pakaian lagi, jadi itu hanya dipakai untuk apa itu, perhiasan rumah. Belum teko tapi. Wa yajuzu lubsu kadzalika lid-darurah. Begitu juga boleh memakai harir-harir ini kalau darurat. Darurat itu bagaimana? Kafajati harbin, seperti dalam pertempuran orang ono pakaian kecuali harir. In lam yajid ghairahu, enggak ada yang lain. Mosok perang udo, nah, perang kok ngligo, wah ini nanti kalau kena sabetan gampang sobek. Wa kadaf ijarobin, bisa lagi dipakai untuk apa itu, menghindari penyakit kulit. Kumalin, kutu, hakatin, gatal, wasatri auratin, in lam yajid ghairahu. Pokoknya kalau saya ada di kamar kos, pakaiannya dicuci semua, yang ada tinggal harir. Ada tamu, apa ya saya nemoni tanpa baju, kan enggak sopan ya, terpaksa. Wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kajian pada malam ini telah selesai. Untuk itu marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa du'a kafatul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Akhirul kalam wa huwa muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.